Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Yes, kita jumpa lagi dengan konten tema baru dari channel gak jelas ini, yaitu ngobrol ngalor ngidul. Sebuah konten di mana Mr. K akan ngomong gak jelas terhadap poin-poin base yang ada di chapter terbaru One Piece. Tentunya berdasarkan unek-unek Mr. K sebagai fans One Piece biasa. So, without any long again, yuk langsung enjoy obrolan gak jelas ini ge. Let's go, kita ngalor ngidul ngomongin hal paling menarik di chapter 993 kemarin. Sudah lihat chapter terbaru One Piece kan? Mulai dari kebahagiaan penduduk negeri Wano Kuni yang berkumpul di ibu kota bunga dalam memperingati festival api, sekaligus para penduduk juga berharap tulus akan kebebasan negeri Wano, sampai kebagian momen lumayan brutal di mana Kiku kehilangan lengannya. Pokoknya, apa yang terjadi di chapter tersebut lumayan bisa bikin hati fans One Piece punya macam-macam rasa, terutama rasa senang karena Kaido ternyata seperti ngepur para Akazaya. Dasarnya emang makhluk terkuat kalau ngeprank seenak jidat. Nah, dari kelakuan Kaido memotong lengan Kiku ya, malah bikin fans One Piece banyak yang penasaran pada nasib Kiku nantinya bagaimana. Ada yang bilang Kiku lengannya bakal kembali sedia kala karena disambung oleh Law lah, Chopper lah karena keduanya adalah dokter hebat. Ada juga yang bilang kalau Tontata Pirates bakal datang ke Wano. Ada pula yang nyukurin Kiku karena lengannya putus sudah jadi hal wajar. Itu karma bagi Kiku telah ngeprank semua fans One Piece yang mengira Kiku cewek. Pokoknya macem-macem dah cece-cuit fans One Piece di chapter 993 kemarin. Ya wajar saja sih, namanya juga manusia kan. Tiap orang pastinya pemikirannya berbeda-beda. Begitu pula Mr. K ini juga punya pemikiran pribadi. Kalau Kiku yang lengannya udah terputus, kayaknya sangat sulit untuk lengannya bisa kembali seperti sedia kala. Alias kesambung lagi. Bahkan bisa dibilang, Mr. K jujur ya, kemungkinan lengan si lelaki cantik ini a very little sekali. Tentu bukan karena benci pada Kiku Mr. K bilang seperti ini ya. Murni emang karena ada alasan ngalor ngidulnya. Misal menanggapi pemikiran fans One Piece yang dalam ingatannya di Arc Dressrosa lengan Law diputus oleh Doflamingo bisa kembali ya. Banyak yang salah kaprah kalau yang mengembalikan lengan Law adalah dirinya sendiri dengan bantuan buah iblis OP Nomi. Padahal mah bukan seperti itu. Kita flashback sebentar ke Arc Dressrosa ya, chapter 783, halaman ke-7, panel paling bawah. Di situ terlihat sangat amat jelas sekali percakapan antara Kairos, Rebecca, Leo, dan Manseri. Kairos dan Rebecca mengkhawatirkan keadaan Law dengan sangat serius. But yang jadi menarik adalah Leo bilang sendiri kalau luka-luka Law itu robek parah. Kalau saja Leo bisa menjahitnya. Sedangkan di samping Leo, Manseri bilang kalau dia bisa menyembuhkan lengan Law dengan kekuatan buah iblis setelah Leo menjahit lukanya. And finally ya, tiba-tiba saja di chapter selanjutnya tangan Law sudah tersambung kembali walau tak diperlihatkan prosesnya bagaimana. Nah, kira-kira menurutmu, walau proses penyambungan lengan Law gak diperlihatkan ya, apakah itu berarti Law nyambungin lengannya sendiri dengan kemampuan OP Nomi, padahal ada Leo dan Manseri di situ? Ingat, Leo punya kemampuan buah iblis Nui Nomi yang membuat Leo bisa menjahit apapun, baik itu makhluk hidup maupun benda mati dengan sangat rapi. Dan Manseri punya kemampuan buah iblis Ciu Nomi, sebuah kemampuan spesial yang bisa menyembuhkan luka apapun secara sempurna, tapi punya timbal balik bisa mengurangi usia penggunanya. Jika udah tahu kemampuan dua kurcaci ini, menurutmu masih percayakah Law menyambung lengannya sendiri dengan kemampuan buah OP Nomi miliknya? Tentu tidak, bukan? Dari sini saja sudah membuktikan kalau kemampuan buah iblis OP Nomi sebenarnya ya punya batas tersendiri dan gak se-OP yang diimajinasikan secara liar oleh para fans. Jika melihat kejadian ini, maka apa yang terjadi pada Kiku bisa disimpulkan lengan Kiku gak mungkin bisa disambung lagi karena sekarang di sini gak ada Leo dan Manseri. Loh, Min, kan masih ada Law dan Chopper yang merupakan dokter. Iya, mereka dokter, tapi tolonglah lihat situasi dan kondisi. Law sedang ada di mana dan Chopper sedang ada di mana. Lagian kalau misal Law dan Chopper ada bersama para Akazaya sekarang, mbok ya sedikit dipikirkan cara bikin ruang operasi darurat dalam keadaan menghadapi Kaido itu kepriben. Aduh. Plus, yang putus di sini adalah lengan Kiku. Dalam dunia kedokteran, bagian yang mudah disambung itu lengan ke bawah. Jadi jangan terlalu berharap berlebih masalah lengan Kiku. Kalau sudah terpisah, kenapa sih masih berharap kembali? Kalian yang punya cerita dengan mantan, emang mau kembali dengan mantan lagi? Ikhlas adalah hal paling masuk akal kan? Begitupun Kiku yang di chapter 994 aja ya, sepertinya udah legowo kehilangan lengannya. Dan dia juga sudah bilang kalau dirinya baik-baik saja kok.
Oke, problem masalah lengan Kiku sepertinya udah gak perlu dibahas lagi. Kini lanjut ke poin menarik lainnya, yaitu kita sedikit menghayal dari apa yang diucapkan oleh Yonko Kaido di chapter 993, di mana sang naga Shenlong ini bilang sendiri kalau sudah gak ada lagi monster samurai seperti Kozuki Oden. Bahkan menurut Kaido ya, baik dirinya dan para Akazaya gak akan pernah bisa melihat samurai sekuat mendiang Oden yang bisa melukai Kaido. Aha, Mr. K yakin betul saat membaca bagian ini. Banyak fans langsung terbayang-bayang sama seorang pendekar pedang yang hobinya adalah kesasar. Kalau iya, berarti kita sepemikiran. Mr. K jujur saja ya, langsung terbayang sosok Roronoa Zoro yang akan membuat Kaido menelan ucapannya sendiri. Tentu ini bukan sekedar tanpa dasar ya, melainkan ada beberapa faktor yang membuat Mr. K bisa ngomong ngalor ngidul terkait Zoro bakal membuat Kaido terbungkam. Bahasa simpelnya sih, Zoro akan melukai Kaido sama layaknya Oden atau mungkin lebih dari Oden nantinya. Alasan ngawur pertama, Zoro bisa melakukan hal ini ya karena sejak after time skip, Zoro tak pernah sama sekali bertarung dengan super serius. Ya, super serius di sini adalah sebuah pertarungan yang posisinya bisa dibilang jatuh di antara pertarungan hidup dan mati. Contohnya ya, saat Zoro melawan Mihawk, terus saat Zoro melawan Mr. One, terus lanjut lagi saat Zoro melawan Kaku, lanjut lagi saat Zoro melawan Kuma. Kalian pasti bisa merasakan ada tensi berbeda pertarungan Zoro yang Mr. K sebutkan ini dengan pertarungan after time skip. Kalau yang di after time skip ya, mulai dari Arc Fishman Island saat Zoro bertarung melawan Yozo sampai saat Zoro membantai Pika, gak ada tensi Zoro sedang mempertaruhkan nyawanya ketika bertarung. Sangat berbeda bukan dengan apa yang terjadi sebelum time skip. Dan hingga kini fans masih sabar menunggu keseriusan Zoro yang siap bertarung mempertaruhkan nyawanya di after time skip. Kita rindu dengan Zoro yang badass abis kan? Maka dari itulah, momen di Arc Wano Kuni adalah momen yang sangat tepat bagi Zoro untuk jadi bintang utama selain Luffy. Karena pas aja gitu, setting Wano adalah Jepang zaman feodal, di mana para samurai punya peran yang sangat penting. Zoro juga termasuk samurai kan, karena penampilannya aja sejak awal after time skip bagaikan Ronin kan. Terus ada lagi alasan lain, takdir pedang sakral dari Kozuki Oden yang kini diemban Zoro pula bernama Enma, hasil barter dengan susui miliknya, yang menjadikan Zoro secara tidak langsung juga mengemban tekad Oden, gamblangnya penerus Kozuki Oden dalam bertarung. Jadi Zoro harus dan wajib tampil wah di momen perang besar yang sedang terjadi di Onigashima ini. Plus ada bonus pula, Zoro sudah berjanji pada sang Kapten Monkey D. Luffy kalau dia tak akan pernah kalah lagi sampai dirinya mengalahkan Mihawk dan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Janji yang diucapkan Zoro bukan sekedar janji antar nakama, malah lebih dari itu. Janji yang dibuat Zoro tersebut adalah sebuah janji demi mimpi Luffy yang ingin menjadi sang raja di masa depan nantinya. Kesampingkan kekalahan Zoro setelah dia mengucapkan janji tersebut saat ngelawan Arlong, Enel, Lucia, karena gak etis saja Zoro diingetin kekalahan tersebut. Menurut Mr. K, janji Zoro masih aman tertepati dengan sempurna jika poin intinya Zoro tak akan pernah kalah lagi dalam duel melawan pendekar pedang. Dan ini sangat valid, cross check aja ratusan chapter sejak janji Zoro pada Luffy dibuat. Kalian gak akan menemukan satupun kekalahan Zoro melawan pendekar pedang. Lagian sekedar catatan ya, sebelum Luffy ngalahin Big Boss, biasanya Zoro menjajal para Big Bossnya kan. Arlong, Enel, Lucy adalah contohnya. Kesimpulannya, Zoro mungkin bukan orang yang bakal ngalahin Kaido, tapi dia seorang samurai 3 pedang yang bakal membuat Kaido melek. Kalau masih ada samurai lain yang pantas punya julukan monster samurai juga selain Kozuki Oden. Artinya Zoro bakal memberi luka berat kepada Kaido nantinya. Dan feeling Mr. K berkata ini pasti terjadi. Arahnya kayaknya udah kesono nih. Walau kita tahu sendiri saat ini Zoro terjebak di halaman utama dekat kastil Kaido bersama Disdrake kan. Tapi ini gak jadi masalah karena Zoro punya kekuatan layaknya Doraemon. Kalau Doraemon punya pintu kemana saja, Zoro punya kekuatan kesasar kemana saja. Jadi bakal menarik kan? So, sekian obrolan ngalor ngidul kali ini. Ingat, obrolan ini hanya untuk have fun. Jangan disalahartikan apapun. Wong Mr. K only talking about North to South. Whatever I wanna talk about One Piece new chapter. So, see you again next time. Adios ya karamelos. Stay safe everyone. Salam Animania.